memang pengalaman saya pengen kayak orang, barangkali kayak teh senang gitu, yaitu beli tuyul. Beli tuyul di daerah Pekalongan. Kamu mau beli langsung aja ya, mau beli tuyul? Ya, kata saya. Kalau dibeli sama saya, ini resikonya gimana? Kata saya. Nah, kata Kuncen, kalau memang ini dibeli resikonya, kalau memang ini dibeli, berarti ini yang netein istri kamu. Ya, jadi tiap itu nete terus sama istri kita. Itu kan nyedot darah. Saya nanya yang besar. Gimana yang besar, Pak? Jadi itu belum dipraktekin, diliatin yang besar mah. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah Bapak Ujang lagi ini. Ujang, oke, sebelum kita ngobrol, kita berbincang-bincang tentang pengalaman kehidupan Bapak Ujang yang hampir puluhan tahun mencari jati diri, mencari kehidupan, mencari kekayaan kemana-mana sampai keliling Indonesia lah. Indonesia. Nah, ya, langsung aja ya Pak. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, yang mungkin ini yang ketiga kali ya saya pengen tahu pengalaman Bapak Ujang mencari kekayaan, mencari harta untuk bisa merubah nasib ya gitu Pak Ujang. Ya, betul. Nah, sekarang mau bercerita tentang apa Pak Ujang? Saya memang pengalaman saya pengen kayak orang, barangkali kayak teh senang gitu kan. Banyak mobil mewah. Memang yang punya perusahaan, yang punya modal mah otomatis tenang dah, duit halal lah ibaratnya kan. Iya. Ya, tiba-tiba kan tadinya kok teman saya seproposi jadi supir. Tadinya teman Pak Ujang. Teman saya tadinya kan dulunya itu teman supir, tapi kok keadaan kemewahannya lain gitu kan. Iya. Sampai mobilnya banyak, mobil mewahnya banyak. Saya kan tanya sampai 6 kali 7 kali nggak terbuka kan teman saya. Jadi masih dirahasiakan, tapi saya nggak luput datang lagi sama teman saya. Saking penasaran kok saya sengsara, pengen seperti dia ya gitu. Soalnya tadinya juga ibaratnya pengen jadi nyupir situ, saya yang ngajari kan ibaratnya. Jadi dulunya masih ya, kenek sama ya, Ujang sama gitu. sengsara. Iya. Ngenekin saya, saya bawa bis, dia ngenekin bis. Iya. Saya bawa tronton, ngenekin tronton. Iya. Tapi pas waktu itu kok dia hilang beberapa bulan lah gitu. Iya. Jadi saya ngiri, kelihatan hidupnya mewah gitu kan. Setelah beberapa bulan hilang. Nah, sampai ya dulu mah kan punya angkot di Kampung Bogor itu bagus lah, jago, punya angkot sendiri gitu kan. Sampai udah punya angkot, ada mobil APP yang keluaran itu 2004 dia punya gitu kan. Nah, akhirnya saya tanya, itu pun 1 kali 2 kali sampai 7 kali nggak salah saya nggak terbuka. Nah, akhirnya kemudian saya bawa angkotnya. Bawa angkot dia. Saya nggak pulang. Dia itu jarang tidur. Jadi saya ngobrol. Akhirnya dia terbuka sama saya. Terbuka. Nah, udah terbuka gitu. Ya betul. Jadi dia itu ngasih tahu sama saya, dia itu beli tuyul. Beli tuyul di daerah Pekalongan. Daerah Jawa. Daerah Jawa. Nggak tahu sekarang kuncinya masih nggak ada mah ya. Nah, akhirnya dia itu sampai ngasih pinjem uang sama saya untuk berangkat ke Pekalongan. Sampai alamatnya saya dikasih, betul waktu itu saya sampai nyampe ketemu sama Pak Guru kuncinya itu di Pekalongannya, di Guci.
Daerah Guci. daerah Guci Pekalongannya. Iya. Nah udah gitu saya nyampe jam 9 malam. Iya. Sampai jam 9 malam saya langsung datang, saya langsung ditanya, Bapak dari mana, mau apa, tujuannya ke sini. Ya saya langsung terbuka. Bapak kenal sama ini? Si info Ah, alamat. oh itu anak Bapak, kata dia. Iya. Oh itu anak Bapak. Ya udah sukses ya, udah sukses sekarang mah, kata dia. Iya. Nah, kamu mau apa? Ya saya mau. Oh silahkan. Pengen banyak uang. Pengen gampang. Mau capek? Ya mau. Kalau ada upahnya. Karena kata saya jawabnya gitu. Nah, kamu mau beli langsung aja ya? Mau beli tuyul? Iya, kata saya. Karena di situ tempatnya beli Tempatnya tuyul. Mau yang besar, mau yang kecil. Oh, ada dua. Ada dua. Cuman itu terserah, kata saya. Iya. Semampunya saya antarnya, dua uangnya gitu kan. Cuman waktu itu yang kecil 3.750.000, Harganya. yang gede 4.750.000, jadi perbedaannya 1 juta. Nah, gimana Pak, kata saya, Iya. mau beli tuyul itu? Iya. Ya kamu sama istri? Iya, saya sama istri. Oh, berdua kesana. Berdua sama istri. Bawa kain, beli. Saya beli dulu di Pekalongan, kain kebat ke bawa itu sini. Nah, Ini kainnya ya. kalau beli tuyul itu harus beli kain gini, tapi yang mahal. Pekalongan yang bagus. Yang paling bagus. Yang paling bagus itu harus belinya, kata teman saya. Itu untuk apa nantinya? Nah ini si kain ini barangkali kita nemu tuyul mampunya yang kecil. Nah kalau ini kan batu nih, yang mana? Kata Kuncin, ini di sana batu ada 7 Batunya tuh. yang mana? Nah saya ambil misalnya ini yang merah. Iya. Sampai berkali-kali ditanya, betul yang itu? Betul. Ini batu celak celak. Ini nggak diem. Wah sana kemari terus. Pembeli tuh patukar gitu. Saya tetap aja ditanya lagi, yang ini masih tetap. Udah, cat berhenti. Ini muncul wujud. Nggak pakai baju, ingusnya nongtot, matanya belekan. Ya pokoknya menjijikan. Itu yang kecil apa yang gede? yang kecil. Itu saya belum beli kan, masih bertanya-tanya. Cuman praktek. Saya itu ibaratnya tapi bodoh tapi pinter gitu kan. Nggak mau saya kecebak dari jalan yang nggak bener. Iya. Nah terus saya bertanya, ini kata saya kalau memang saya dibeli sama saya, Iya. kalau dibeli sama saya, ini resikonya gimana? Kata saya. Nah, kata Kuncen, kalau memang ini dibeli resikonya, kalau memang ini dibeli, berarti ini yang netein istri kamu. Oh. Nggak boleh istri kamu don apa, jadi harus pakai sengkuyung, pakai kain itu. Iya. Jadi ntar netek. Karena itu masih kecil. Ya masih kecil. Jadi tiap itu netek terus sama istri kita. Itu kan nyedot darah. Oh, Netek nyedot darah. bukan susu. Bukan nyedot darah, makanya yang punya tuyul itu yakin istrinya udah apalah gitu kan, kurang sehat. Soalnya ditetein terus sama disedot sama Tuyul. Iya. Nah, secara cara cari uangnya, misalnya dari Bogor itu, pada tahulah Bogor dulu itu saudara-saudara Bogor ibaratnya mau nyari duit saya ibaratnya, atau di sini mau nyari duit ke Majalengka ibaratnya, ini sama saya digendong. Kalau jadi dibeli sama saya, Biarpun naik kendaraan. maupun bawa kendaraan jalan kaki tetap digendong. Ntar ditaruh, ih kamu nyari uang Di tempat itu ini. kan udah tertentu. Yang kecil itu 5 juta sehari 5 juta target itu. Kalau yang kecil, kata Kuncen. Nah kita digendong sama kita. Nah kita nungguin, misalnya nungguin di dekat lampu merah bahasa. Nah kita itu jangan pindah, kata Kuncen.
Jangan pindah kemana maupun ada yang ngajak panggil juga, itu godaannya ada. Berarti banyak. harus tetap di posisi itu. Ya posisi itu aja, di mana ngelepasin si tuyul tadi. Nah ntar kalau misalnya kita berangkat, Iya. tuyul datang Nyariin tuh. nyari, akhirnya pecari-cari. Itu banyak yang terjadi kata Kuncen. Ya akhirnya si tuyul ini kemana jadi nyari. Terus dia itu si tuyul itu apesnya kita, malunya kita masuk ke rumah yang ada gerbangnya. Ada gerbangnya, ada sapamnya. Si tuyul itu. Tiba-tiba si di gerbang itu ada balong kecil, ada keyup. Bahasa Jawanya keyup apa? Udah. Ya kepiting keyup ya. Nah, itu dia pasti mainan itu, nggak bakalan pulang. Nah, kita mau manggil itu gimana? Maupun dipanggil juga kan nggak tahu namanya. Itu harus dideketin. Ya kita ngelabrak ke satpam itu ada perlu apa, Pak? Iya. Kata satpam, mau apa? Akhirnya kita terbuka sama satpam. Ya akhirnya yang kaya itu paling satpam. Malu, kita malu. Ini kan mau ngambil tuyul ini. Itu apesnya. Kalau kita ninggalin tempat, Ah. kita nurunin tuyul. Nah itu pasti katanya. Soalnya godaana waktu najis apalagi katanya Pak Ujang banyak temennya. Oh sini Pak Ujang gini. Pasti katanya. Tawaran ngopi apa? Pasti berangkat. Katanya. Nyamperin. Pasti tuyul datang. Nah itu yang kecil. Jadi saya nggak mau. Berat kata saya kan. Nggak mau Resikonya lagian 5 juta sehari. Itu saya nggak mau Ya yang gimana? Saya tetap ya dibilang saya bodoh tapi pinter. Saya nanya yang besar. Gimana yang besar, Pak? Itu belum dipraktekin diliatin yang besar mah. Pokoknya resikonya aja Pak yang besar kata saya Pak Kuncen. Oh, kalau yang besar, iya. Dia pun tegas kan si Kuncennya. Tegas, serem. Maupun kecil juga itu orangnya pendek. Kalau yang besar katanya. Jadi kalau misalnya itu sehari 10 juta. Sehari yang Ya, yang gede. Cuman kitanya nggak kerja. Jadi pergi sendiri, datang sendiri. Oh, yang gede. Yang besar mah 10 juta itu mah. Terus mau beli apa-apa, dia beli sendiri mainan apa. Kan yang kecil mah kita yang beliin. Nah, jadi yang besar mah itu kata Kuncen langsung bekerja sendiri. Kita mah cuman sewaktu-waktu saya bilang sama istri, "Mah, saya mau berangkat dulu kemana gitu kan, bawa motor atau bawa mobil." Ya tiba-tiba datang mobil, datang lagi. Saya udah berangkat udah salaman sama istri, mau berangkat ditinggalin, berangkat. Udah ada seperempat jam atau 20 menit, tiba datang lagi saya, bawa mobil sama dengan saya, lamun bawa mobil. Kalau misalnya bawa motor, sama motor. Pakaian, sama. Terus nanya kan istri, kenapa pulang lagi? Aduh, masih pengen tidur sama mama sebentar, be. Nah, otomatis istri ngelayani. Tidur sama suami ya, dan namanya suami barangkali mau berangkat, pengen tidur dulu. Misalnya malam joroknya, udah kan malam, ya udah pengen lagi. Padahal itu bukan suami, itu tuyul. Yang besar itu tuyul, jadi ngerjain istri itu resikonya yang besar. Gitu saudara-saudara, kalau pengen kaya jadi beli tuyul. Jadi sama-sama mengandung resiko. Iya, sama-sama mengandung resiko. Yang resikonya itu mah istri kita dikerjain bareng-bareng sama kita. Yang rugi tetap istri kalau beli tuyul. Masih ruginya tetap istri mah ya. Rugi. Yang besar yang kecil rugi, yang besar ya rugi. Jadi dikerjain yang kecil mah netain terus menyedot darah. Yang besar ngerjain terus. Ngelayanin. Nah, itu suami istri gitu ya. Itu ceritanya saya mau beli tuyul. Saya pun tidak tertarik pulang lagi. Jadi nggak jadi. Itu resiko saya berat, apalagi sehari 10 juta. Terus resikonya gini, mendingan kuli lah kata saya gitu kan. Ya akhirnya dikasih pinjam sama si Jainuddin itu yang 5 juta saya kasih lagi. Dikembalikan cuman coceng 275.000 pakai ongkos waktu itu, bolak-balik sama makan ke Pekalongan. Nah itu ketika kita nggak jadi atau menolak karena perjanjian atau syaratnya berat,
itu Pak Kuncennya gimana? Enggak apa-apa. Oh, Enggak apa-apa. nggak apa-apa, Enggak apa-apa. Itu malah kata Pak Kuncen itu bagus. Jadi entarnya enggak nyalain sama saya. Jadi harus gitu sebetulnya. Yaitu kebanyakannya itu resikonya nggak ditanya, akhirnya banyak yang celaka. Ya celakanya itu kayak tadi lari ke tukang satpam, karena itu kan kalau hati-hati mah nanya dulu kan nggak bakalan, akhirnya malu. Banyak yang terjadi kata Pak Kuncen, jadi akhirnya Kuncen yang disusul, jadi ketahuan semua. Kayak gitu saudara-saudara, makanya mendingan jangan lah. Jangan ya. Jangan. Ini adalah pengalaman. Pengalaman pribadi saya banyak. Iya. Banyak banget pengen kaya tadinya, pengen kaya tapi nggak mau kerja kayak orang, padahal mah itu pedih. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah saya mendingan sekarang tani, nandur padi, nandur singkong, nandur pisang, nandur semangka, namun apa aja kukuk, jadi alhamdulillah manfaat. Ya yang jelas kalau kita pengen kaya, pengen banyak harta, nggak usah Ya janganlah pesugihan pokoknya, ataupun jangan, tuyul ya. jangan. Mendingan kita kerja keras Kerja ya. Pak. keras, jujur, Nggak, modalnya tidak jujur. merugikan orang. Ya, tidak merugikan. Modal jujur, insya Allah. Saya juga mendetik sedikit-sedikit. Oh iya, modal itu jujur. Pesan untuk masyarakat atau yang Mesen masyarakat, teman-teman saya, misalnya dimanapun atau saudara saya yang dengerin cerita saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi jangan sampai. Tapi kalau mau cari pengalaman macam saya, silahkan kalau punya modal. Mau nyari ke Kuncen masih terbuka, Kuncen di mana-mana gen masih ada. Ada bapaknya berarti anaknya. Gitu. Nggak ada anaknya pasti cucunya, itu pasti ada turun-temurun. Turun-temurun masih ada. Cuman sekarang kebanyakan dikomersilkan. Susah yang asli Kuncen langsung gini. Susah. Jadi ada nipu dulu. Kadang-kadang teman kita yang bawanya juga nipu dulu karena sama kita. Makanya disitulah kebanyakannya sekarang. Kalau dulu mah masih pada lurus macam dulu Pak Ujang mah. Kalau sekarang mah, aduh pengen kaya, ayo. Ternyata padahal nipu, bohong, nggak sampai ke Kuncen aslinya. Gitu. Makanya jangan, lebih baik jangan saudara-saudara kita dimanapun ada, janganlah pokoknya. Mendingan kita yang biasa usaha aja, taati, insya Allah ketemu Pak Ujang juga sekarang di sini sama istri saya. Di daerah Sukamuya, Kertajati, saya tani, tenang pikiran. Kalau tenang. Melakukan pesugihan atau tuyul pasti nggak tenang ya? Nggak tenang. Dan itu pun umur Pak Ujang tahu udah nyampe sampai sekarang tahu udah mati kan gitu. Matinya pun nggak tahu, matinya kemana. Mungkin udah di alam sana. Udah di alam sana, udah alam tuyul. Udah dijemput. Iya, gitu Karena aja. udah ada Perjanjian, soalnya tetap semua juga ada perjanjian. Nggak ada yang tenang itu, yang senang. Ini jadi kaya, entarnya ada, nggak ada. Macam paling berarti kan polisi. Ya itu sama aja. Pengen duit gaib, tetap dimakannya kitanya jadi juri. Tetap aja sama. Yang udah pengalaman saya. Kalau bohong, tanya aja yang bukan saya doang yang nggak jadi, yang tahu beraber gini banyak. Maupun di Bogor, dimanapun daerah Majalengka yang pengen kaya, itu kebanyakan mundur itu ngehasil takut resikonya. Tapi itu yang kaya, kata kita kaya, tapi yang hatinya itu sakit terus terang aja sakit. Kelihatannya aja senang, Iya, padahal padahal mah dalamnya sakit, nggak tenang ya. Apalagi yang modalin anak, aduh kita punya mobil, naik mobil anak, aduh makan ini berarti makan anak. Itulah yang kerja itu anak kita, tumbalnya itu. Sebetulnya maupun numbalin anak kita itu nggak mati di sana, kerja kita yang ngambil upah. Gitu. Secara itunya. Jadi saya mah maupun saya datangin ke juru kunci Manage, itu pun saya sebelumnya terjun saya mendetil dulu. Sampai seminggu sama di Kuncen ditanya dulu, pengennya apa Kuncen, rokoknya apa. Jadi nggak sembarangan top ngikut, enggak, sampai dekat. Jadi tidak begitu saja langsung menerima ya. Ya, tidak. Soalnya saya mah pengen bener kaya, tapi yang dari Allah, yang dari rezeki yang halal. Tapi memang siapa sih nggak mau kaya? Cuman nggak ada, tetap resikonya banyak. Gede, bisa gitu aja. Nah itulah teman-teman ya,
pengalaman Pak Ujang tentang nuyul ya. Ya, pengen kaya beli Pengen tuyul. kaya dengan tuyul, dan alhamdulillah itu nggak terjadi atau Pak Ujang langsung menolak karena syaratnya begitu berat, bahkan bisa mencelakai istri dan keluarga ya Iya. Pak Ujang ya. Oke, di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita kalau pengen banyak harta, pengen kaya, setidaknya kita harus bekerja keras ya. Jangan mencari pesugihan secara instan dan cepat kaya tapi akhirnya sengsara teman-teman. Oke, sekian saja videonya, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.